Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Berlian. Di video kali ini aku akan kasih tips ke kalian gimana caranya nge-YouTube mulai dari nol untuk YouTuber pemula. So, buat kalian penasaran, stay tune terus ya. Cukup banyak dari kalian yang bertanya-tanya gimana sih caranya nge-YouTube mulai dari nol. Kadang tuh bingung gitu kan, kayak harus ngapain, step by stepnya dimulai apa dulu, mau buat konten apa, ide kontennya gimana, ide konten segala macam yang akhirnya bikin kalian maju mundur. Nah, di sini aku bakal kasih tahu tips-tipsnya mulai dari nol. Apa yang harus kalian lakukan hingga nanti kalian konsisten terus upload video dan kalian bisa ngerasa nyaman hingga kalian bisa menjadi content creator. Yang pertama adalah tentukan tujuan kalian nge-YouTube itu apa sih gitu kan. Apakah kalian itu lebih, misalkan kayak aku nih, lebih utamain nge-share hal-hal yang bermanfaat karena aku merasa aku punya kemampuan terlepas share terkaitan dengan tutorial YouTube, dan aku pengen nge-share itu ke banyak orang dan nge-share hal-hal yang bermanfaat. Atau mungkin kalian pengen kayak punya banyak subscribe, pengen banyak dikenal orang gitu kan. Karena tujuan itu biar banyak dikenal, atau mungkin kalian pengen dapat penghasilan yang banyak dari YouTube, pengen bahagiain orang tua, pengen beli itu segala macam. Itu dulu yang kalian tanam di awal. Kayak tujuan kalian nge-YouTube itu apa, supaya kalian punya motivasi, supaya terus konsisten menjadi content creator untuk memulainya. Dan tidak bosan juga kalian bisa ingat kalau misalkan kalian lagi down nih, oh ya, saya punya tujuan ini. Jadi kalian bisa terus ngelakuin hal jadi YouTuber atau content creator. Yang kedua adalah jadikanlah YouTube ini sebagai teman kalian, sahabat kalian, dan juga tempat untuk menyalurkan hobi. Jadi bukan karena kalian ikut-ikutan orang, ikut-ikutan teman, ikut-ikutan tren. Karena misalkan cuma ikut-ikutan itu nggak lama, cuma sebentar aja. Tapi kalau misalkan kalian lakuinnya dari hati, kayak emang kalian suka apa dilakuinnya jadi YouTuber dan content creator, itu mungkin akan bertahan lama. Meskipun di tengah-tengah perjalanan kalian ngerasain naik turunnya ups and down nge-YouTube dan juga content creator, itu kalian bisa tetap semangat nge-YouTube dan gak gampang stop gitu aja. Next, yang ketiga adalah tentukan niche atau topik dan juga target dari penontonnya kalian. Nah, ini penting banget menurut aku di awal untuk menentukan topik dan juga target penonton kalian. Supaya apa sih? Supaya kalian tuh bisa fokus sama nantinya konten-konten yang kalian buat. Jadi nggak terlalu menyebar kemana-mana, supaya orang tuh bisa misalkan, oh channelnya tentang tutorial YouTube itu channelnya Berlian kayak gitu. Kalau channelnya masak-masak itu caranya si A, dan kalau channelnya ngegam itu caranya si B. Jadi orang tuh punya kayak patokan dan juga kenal gitu kan. YouTuber mana sih yang bisa mereka cari untuk solusi di channel siapa yang tergantung dengan topik-topiknya. Nah, ini penting banget kalian nentuin kira-kira konten kalian itu mau seputar apa dan juga topiknya itu apa. Itu harus dipikirkan di awal supaya kalian tuh bisa fokus bikin kontennya terkait dengan satu topik aja. Tapi bukan berarti kalian gak boleh bikin topik yang lainnya juga.
Menurut aku boleh-boleh aja, tapi harus ada satu topik utama yang ada di channelnya kalian. Nah, kemudian tentukan targetnya kalian. Mau nargetin penontonnya itu siapa? Kayak misalkan aku itu pilih topik yang aku kuasai dan aku mampu untuk menjelaskannya. Sehingga aku mampu lebih ngerti untuk ngejelasinnya kayak gimana. Terus aku pilih target itu mereka-mereka yang mau jadi YouTuber pemula dan juga pengen mengembangkan channel YouTube-nya. Selanjutnya yang keempat adalah coba kalian untuk bangun karakter yang ada di diri kalian. Kalian bisa tonjolkan kayak hal-hal tagline di video kalian, terus juga suara atau intonasi suara kalian. Terus juga cara penyampaian itu ya juga harus kalian tonjolkan. Kayak aku nggak sengaja kayak aku dulu itu opening videonya itu kayak hai semuanya, kembali lagi bersama aku Berlian. Nah, openingnya itu sampai sekarang aku lakuin. Jadi orang kayak akan cepat lebih ngerti. Kayak ini openingnya si Berlian. Terus juga cara penyampaian aku, meskipun banyak nih channel yang ngebahas tentang tutorial YouTube, tapi aku punya ciri khas sendiri. Aku lebih memilih menjelaskan video secara detail meskipun misalnya durasinya panjang. Tapi aku ngebayangkan orang awam yang tidak ngerti apa-apa, yang belum paham tentang per-YouTubean, aku ngejelasinnya secara detail. Mungkin banyak juga channel YouTube yang ngebahas tentang tutorial YouTube, tapi versinya mereka sendiri lebih singkat dan padat. Nah, itu tinggal penonton yang milih mana yang mereka suka, yang singkat dan padat atau yang detailnya itu panjang sampai ke akar-akarnya. Itu nanti pilihan penonton sendiri. Jadi penonton pastinya punya pilihan dan referensi masing-masing. Karena jangan pernah takut punya banyak saingan. Karena kalian harus tonjolkan karakter kalian sendiri, biar orang keinget sama channel kalian dan memilih channel kalian untuk ditonton. Tips selanjutnya menurut aku ini merupakan tantangan sebagai YouTuber atau konten kreator adalah harus konsisten. Ini biasanya jadi kendala kalau misalkan udah ngerasa boring, udah ngerasa capek, kayak bingung harus ngebahas apa, buat konten apa, ya jadinya nggak konsisten. Ya awalnya nih kayak misalkan setiap hari upload, tapi kayak merasa udah bingung, udah malas, itu uploadnya kayak udah jarang-jarang. Nah, menurut aku ini penting banget karena kalian harus konsisten dan gak harus juga kalian itu upload videonya setiap hari. Tapi yang penting adalah konsisten, mau kalian upload sebulan sekali, seminggu sekali, yang penting konsisten. Itu menurut aku udah oke banget. Ya nanti tinggal dinaikin aja frekuensinya menjadi seminggu 3 kali. Itu menurut aku bagus banget. Kalau kalian udah ngerasa enjoy jadi diri kalian yang konten kreator, karena kalau misalkan kalian konsisten, itu bisa mengembangkan channel YouTube kalian, bisa beredar semakin luas di peredaran YouTube, enggak yang tenggelam. Kalau misalkan kalian tiba-tiba awalnya tuh rutin banget upload video, channel kalian tersebar di mana-mana, terus tiba-tiba drop nggak upload sama sekali, itu untuk bisa channel kalian nyebarnya itu nggak butuh effort lagi. Tapi kalau misalkan kayak konsisten, itu persebaran YouTube kalian lebih stabil dan mudah banget ditemukan nantinya channel kalian dan juga video-video kalian. Kuncinya harus konsisten dan ingat tujuan di awal kalian di YouTube itu apa. Kalau kalian udah merasa enjoy nih, kalian udah nentuin topik kalian itu apa, terus targetnya apa, udah konsisten, udah nyaman banget.
Yang keenam adalah kalian pelajari terus ya pastinya settingan dan tips-tips seputar per YouTubean untuk ngebooster video kalian. Kayak gimana sih caranya untuk menambahkan viewers dan juga menambahkan subscribe. Itu juga settingan yang mudah untuk ditemukan di pencarian YouTube. Bisa direkomendasikan YouTube dan lain sebagainya. Itu kalian bisa pelajari karena menurut aku itu penting banget. Kalau misalkan kalian cuma gitu-gitu aja tanpa dibantu untuk settingan, tag atau hashtag atau kayak settingan lainnya, itu masih kurang, harus belajar lagi untuk setting video kalian supaya ngebantu video kalian untuk tersebar luas. Intinya dunia digital itu semakin terus berkembang, tinggal kita mau ngikutin apa enggak, mau belajar apa enggak, mau nerima hal baru apa enggak, itu semua ada di pilihan kita. Jadi kalau misalkan mau jadi konten kreator, jangan cuma mau ikut-ikutan doang. Jangan cuma ikutin tren, tapi itu harus dari hati. Dan kita ngelakuinnya itu secara konsisten, supaya hasilnya juga kelihatan. Apalagi kayak misalkan aku nih, alhamdulillah bisa nge-YouTube pakai handphone. Itu secara konsisten dilakuin, insya Allah bisa kok. Kalian sukses tanpa harus membutuhkan peralatan YouTube yang mahal segala macam. Jadi semangat buat teman-teman yang baru mau join ke per YouTubean untuk jadi YouTuber atau konten kreator di tahun 2022 ini. Atau mungkin teman-teman yang masih berjuang untuk mencapai syarat monetisasi seperti aku. Udah banyak banget tips-tipsnya, bisa kalian tonton atau kalian pelajari serta kalian terapkan di channel YouTube kalian. Ya, segitu dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. See you on my next video. Bye bye.